Demokrasi di Indonesia. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Fathia dan Haris sebenarnya adalah bagian dari hak konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, melakukan kontrol terhadap pejabat publik, termasuk kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, termasuk dugaan konflik of interest yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, secara khusus tambang. Kriminalisasi terhadap Fathia dan Bang Haris merupakan bagian dari serangan terhadap pembelaan asasi manusia, serangan terhadap demokrasi, ya, karena apa yang disampaikan oleh Fathia dan juga Bang Haris merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang itu dijamin dalam konteks hukum dan juga demokrasi. Ruang kebebasan publik harus diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk masyarakat sipil. Hanya dengan begitu demokrasi bisa berjalan dengan sehat. Perlu digarisbawahi bahwa penggunaan hukum untuk politik, untuk kepentingan politik, itu betul-betul harus dihentikan. Kalau tidak, sistem hukum kita bisa kacau, bisa ambruk, dan itu semua tentu tidak kita inginkan bersama. Yang awalnya sudah berpihak pada yang lemah, kok sekarang justru berpihak pada penguasa. Pihak kepolisian seharusnya membantu orang-orang seperti ini, membantu aktivis-aktivis HAM seperti ini dalam mereka mengungkap fakta-fakta tentang pelanggaran HAM. Karena dalam perjuangan hak asasi manusia, mengungkap data itu adalah perjuangan yang penuh resiko. Riset yang disampaikan oleh Fathia dan Haris ini mengungkap data yang penuh dengan hal-hal yang tersembunyi. Kami menuntut agar pihak kepolisian untuk segera mencabut status tersangka yang saat ini dialamatkan kepada kawan Fathia dan kawan Haris. Ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka tanpa mendahului atau tanpa lebih dahulu diungkap sebetulnya kasus apa yang sedang diungkap oleh kedua orang tersebut, maka itu adalah salah satu bentuk politik yang dapat membungkam demokrasi yang ada di Indonesia. Yang menjadi hal penting pasca reformasi adalah bagaimana segala instrumen hukum dibuat dengan tujuan satu, memastikan partisipasi publik. Penetapan tersangka Haris Azhar dan Fathia ini semakin menegaskan bahwa di Indonesia telah terjadi kemunduran proses demokrasi yang ada, sehingga itu menghambat partisipasi publik ke depan. Operasi militer yang sedang berjalan di Intan Jaya ini berhubungan dengan kepentingan Bulog Wabu. Masyarakat sampai hari ini itu ingin suatu kebijakan yang baru supaya tidak ada pelanggaran HAM lagi di Papua. Rakyat Papua bersolidaritas terhadap Haris Azhar dan Fathia karena Fathia dan Haris Azhar sering mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat ada aksi besar-besar akan dilakukan di Papua untuk Haris Azhar dan Fathia. Menjadikan tersangka Haris Azhar dan Fathia itu adalah proses bagaimana sumber daya alam di Papua akan semakin diarahkan kepada pejabat-pejabat dengan ketertutupan dan sangat berelasi dengan kekerasan militer di sana. Yang kedua, ini adalah kabar buruk bagi kebebasan akademik kita. Bayangkan, ada orang yang melakukan riset dilakukan dengan metodologi yang baik, kemudian disebarluaskan dan orang tersebut bisa dipidanakan. Yang ketiga, ini adalah kabar buruk bagi seluruh pembela HAM di Republik kita, karena dengan mudah dia akan dikriminalisasi.